Di awal film, terlihat seorang pria bernama Frank sedang berbincang di sebuah telepon genggam. Well, it's not exactly a love nest if my wife's there picking. Lalu dua orang pasangan sedang membereskan sebuah pendingin ruangan di apartemen, yang berada di atas pria tersebut, hingga tiba-tiba kejadian tak terduga pun terjadi. The whole thing's. You are not gonna believe what almost just happened. Where did you go? What did I know? What? Not now. Berpindah ke tempat lain, terlihat seorang pria bernama Pincus. Dia adalah seorang dokter gigi yang bekerja di sebuah klinik di kota London. Pincus adalah seorang pria yang menyebalkan dan antisosial. Selesai mengobati pasien, Pincus diajak rekannya yang bernama Prasar untuk merayakan kelahiran anak mereka di lobi klinik. Not really. See, that's like too long, you know? Look at that. So cute. Tapi Pincus menolak, dan tak lama kemudian menyelinap pulang menuju ke apartemennya. Tengah-tengah rumah Pincus merasakan sakit perut, kemudian dia ke rumah sakit untuk memeriksakan penyakitnya itu, ternyata di sana dokter menyarankan berikut untuk segera dioperasi. Keesokan harinya, saat akan pulang tunggu bertanya pada seorang suster tentang keramaian di ruangannya. Tadi malam tapi shooter mengatakan dia tidak mengetahui apa-apa tentang hal tersebut. I was dreaming at first, but I wasn't. Who were they? I don't know anything about that. Di luar rumah sakit, Infus melihat beberapa orang perawat sedang merokok. Santi di sana lalu dia pun menggerutu tentang kejadian tersebut. Kemudian dia berbicara pada salah seorang perawat di sampingnya. Entah kenapa pro tersebut terlihat kaget saat Pincus berbicara padanya. You speaking to me? Yeah, but I was having a go at them, not you. Oh. Kemudian Pincus pun berlalu, di belakang terlihat perawat tersebut mengikutinya. Dan saat menyeberang tikus hampir menabrak dua orang pejalan kaki lalu perawat dan kedua orang itu juga mengikutinya. Tiba-tiba, seorang pria memanggilnya dan ketika Pincus Look out! Oh! You can see me, huh? melihat kejadian itu Pincus keheranan dan berlari menjauhi orang-orang yang mengikutinya. Lalu melapor pada seorang petugas, sampai ketemu. There's loads of weirdos. I don't know why they're. I'm a dentist. Hey man, you can see me. Oh, good. You can see us? Oh! Dia mulai terus berlari dan bersembunyi dari mereka. Pincus kembali ke rumah sakit, dan menanyakan tentang halusinasi yang dialaminya. Sepertinya dokter itu menyembunyikan sesuatu tentunya. Unusual happened during my procedure. No. Kemudian Pincus dibawa ke sebuah ruangan, lalu dokterku memberitahukan bahwa saat operasi pinggul sempat dinyatakan meninggal selama 7 menit. Akibat obat bius yang diberikan salah satu petugas mendengar hal tersebut Pincus berencana akan menuntut dokter itu, dan semua yang terlibat saat operasinya berlangsung, tapi dokter mengatakan Pemkot telah menandatangani perjanjian, bahwa dia tidak akan menuntut di kemudian hari. Pada akhirnya, Pincus tak bisa berbuat apa-apa dan pergi menjauh dari rumah sakit itu. Dalam perjalanan ke apartemen dia kembali bertemu dengan Prang, kemudian Pincus berniat kabur dengan sebuah taksi yang telah dipesan oleh seorang wanita. Jam taksi premium mengatakan kalau yang di luar itu adalah istrinya Pincus. Karena istrinya itu saat ini sedang memiliki masalah yang cukup serius, akhirnya mereka pergi ke sebuah bar dan Tri mengatakan agar tingkat membiasakan diri. Karena para hantu pasti akan selalu mengejarnya, karena para hantu tersebut ingin meminta tolong agar permasalahan mereka dengan dunia dapat terselesaikan. Dan tidak bergentayangan lagi, kemudian seorang hantu parubaya menyala dan menceritakan masalahnya. May I ask you a question, young man? It's about my... Pincus yang kesal dengan permasalahan dan cerita mereka lalu pergi menuju apartemen. Kemudian Krim menghampirinya dan mengatakan bahwa istrinya akan menikahi seorang pengacara brengsek, dan dia meminta tolong ringkus agar istrinya tidak menikahi pria tersebut. Just go to hell. Ketika sedang tertidur, ikut dikagetkan dengan banyaknya hantu yang berkumpul hingga membuatnya terkejut, dan terbangun. My letter went under the carpet. She won't wear a helmet because of me, but that's. Lalu pergi meninggalkan mereka, tapi para hantu terus membuntutinya walaupun Pincus sudah meminta mereka untuk pergi, dan membiarkannya sendiri di luar.
Frank lagi-lagi menghampiri Pinku. Kemudian berkata jika Pinku membantunya maka hantu yang lain tidak akan mengikutinya lagi, dan akhirnya mereka pun bersepakat. Look, you do this one thing for me, you'll never see any of us ever again, okay? Problem solved. Keesokan harinya, Pinkus dan Prang berada di sebuah gedung tempat istrinya Frank yang bernama Gwen sedang mengadakan seminar di sana. Frank meyakinkan Pinkus agar dapat membatalkan pernikahan istrinya tersebut. Kemudian Pinkus yang sepertinya tertarik pada Gwen pun mengatakan kalau dia akan mendekatinya, agar Gwen merasa ragu untuk menikahi. Oh my word, you mean you. Oh, I'm so... Hey! Hey, well, don't walk away mad. Come here. Kemudian Pinkus mulai mendekati Gue, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan konyol yang membuat Gue merasa tidak nyaman. Shoes. Bye. Dan percobaannya, itu pun gagal. Kemudian Free mengatakan bahwa Pink memiliki masalah dalam bergaul dengan orang-orang, tapi Pinkus dengan percaya diri menyangkalnya. Besokkan hari, ketika akan berangkat bekerja secara tak sengaja mereka bertemu di sebuah lift. Pinkus dengan percaya diri senyum-senyum bagong ingin mencoba kembali mendekati Gwen. Lalu Free mati-matian melarangnya karena dia merasa ini bukanlah waktu yang tepat, tapi Pinkus mengabaikannya dan langsung menyapa. Kemudian menganalisa gigi Free yang kemarin Gwen presentasikan, tak diduga ternyata cara itu berhasil, dan mereka berjanji akan bertemu pada hari Kamis untuk meneliti mumi yang kemarin dipresentasikan itu. Come by someday and Let's have a look, shall we? Remove that. Clock Thursday seems totally free, so... Sampai penuh racun, untuk menjelaskan tentang mumi yang mereka temukan, sementara Pinkus terus memperhatikan Gwen tanpa terlalu menyimak apa yang dia katakan, lalu Gwen mengajaknya melihat kelamin si mumi tersebut. Oh, you okay? yeah, I've got to get used to looking down at a shriveled old penis eventually. Kemudian mereka kembali menuju mumi. Okay. Melihat merek baju yang masih terpasang di baju Pink, saat beristirahat di taman seorang hantu tiba-tiba menghampiri Pinkus, dan mengganggu konsentrasinya. I need you to clip a guy for me. Can you tell what it is? Saat gunakan pulang, seorang hantu telanjang juga datang menghampiri Pinkus. Is everything okay? Yeah, it's just the... Because you look a little... Oh, jeez. Oh, no, don't. Careful. Huh? Oh, look, right in the ear there. Kemudian seorang pria juga datang ke arah mereka. Ternyata pria itu adalah tunangan Gue yang bernama Richard, lalu mereka mengajak Pink khusus untuk makan malam bersama di Join us for dinner tomorrow night, Doctor. She's really cute. Oh, don't. Yes. Cuma pindah ke apartemen Gwen, mereka mengobrol banyak dan obrolan ringkus membuat Frame dan Gue tertawa. Sementara Richard terlihat kebingungan lalu dicat meninggalkan mereka untuk mengangkat sebuah panggilan telepon. All the same on this planet. Except the Chinese. You can have, if you have one kid, you can use all those names on one little, each other things like Quack. Some people are called Pong. And there's about 1 million Wangs. Quack, Pong, Wang. Mingwa Man and Holy Pak have been arrested in Shaolin. Lama setelah dicat rugi tikus dan Guis pun keluar mengajak anjingnya berjalan-jalan. Tiba-tiba di perjalanan anjingnya buang air, kemudian puding hangat itu pun diambil yang membungkusnya dalam sebuah plastik sesuai map warna oranye Orksa dalam perjalanan pulang di lift. Gue mengatakan bahwa dia 4 tawaran pekerjaan di luar negeri akan tetapi dia belum mengambil keputusan karena masih mempertimbangkan hubungannya dengan Richard. Di rumah Pinkus mengatakan pada Frank bahwa dia tidak ingin lagi mencampuri hubungan Gwen dan tunangannya, karena menurutnya Richard adalah orang yang baik tapi sering tetap ngotot karena menurutnya jika dicat adalah orang yang baik kenapa dirinya masih bergentayangan. Kemudian Frank pergi dari sana dan termenung di sebuah bar memikirkan alasan apa yang membuatnya masih berada di dunia di klinik khusus menangani seorang pasien yang tak mau diam, dan selalu berbicara. Kemudian dia memasangkan penyumbat di mulut wanita tersebut agar tak mendengar celotehannya. Saat keluar tikus melihat para hantu sudah menunggunya di lobi klinik. Kemudian dia bergegas kabur dari sana untuk mengecoh mereka. Saat kembali ke klinikus mendapatkan seorang pasien lagi,
Dan ternyata itu adalah Richard tak membuang kesempatan untuk bertanya lebih banyak tentang hubungannya dengan Gwen. Kemudian Pincus memasangkan dinitrogen oksida dalam jumlah yang cukup besar agar Richard mabuk, dan bercerita banyak hal padanya. You guys still use nitrous? Some people laugh, some people get sleepy. They will talk. Saat pulang, Pincus memberitahu Frank bahwa pernikahan antara Gue dan Richard sudah dibatalkan, karena Gue merasa tidak yakin dengan pernikahan itu dan berniat pergi bekerja ke Mesir. Kemudian Tikus menyuruh Frank untuk menjauhinya, karena sesuai kesepakatan pernikahan istrinya dengan Richard sudah dibatalkan. But why am I still here? Saat pulang, 3 orang hantu karyawan konstruksi menghampiri Pinus. Mereka meminta pertolongan untuk mengatakan pada operator mesin di tempatnya bekerja, bahwa kematian mereka bukanlah karena kesalahannya, melainkan kebocoran hidrolik yang terjadi secara alami. Tapi lagi-lagi Tikus mengabaikan mereka dan berlalu pergi. Keesokan harinya Bungkus menemui Gwen dan akan memberikan gantungan kunci sebagai hadiah perpisahan. Sangat senang akan tetapi secara tidak sengaja Pincus mengatakan beberapa pilihan yang tadinya akan dia berikan pada Gwen dan hadiah yang disebutkan tersebut adalah hadiah yang biasa diberikan Prin pada Gwen. Seketika Gwen menjadi curiga dan mendesak infus perihal bagaimana dia mengetahui hal tersebut dan menduduki Engkus adalah sahabat Frank. Ketika suaminya itu belum meninggal dan saat ini berusaha untuk mendekatinya, Pincus membantah dan akhirnya bercerita terus terang bahwa arwah Frank bersamanya. Dan dia yang memberitahu semua itu. Gwen percaya dan dia ingin membuktikan bahwa hal tersebut benar, dengan bertanya mimpi apa yang paling ditakuti Frank. Akan tetapi Frank dengan sengaja mengatakan mimpi yang salah pada Pinggul sehingga membuat Gue marah dan pergi meninggalkannya. Ternyata Fleck melakukan hal tersebut karena tak ingin istrinya mendapat pria yang sama seperti dirinya, yaitu pria yang egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Sereal. Dan kemudian Pikus merenungi dirinya hingga malam tiba. Di taman itu tiba-tiba hantu wanita tua kembali mengambilnya, minta tolong untuk menyampaikan surat yang terselip di bawah karpet. Karena akibat surat itu tidak sampai anaknya kini bermusuhan dengan saudaranya, perihal kalung yang dia tinggalkan, dan di dalam surat itu menjelaskan segalanya. Lalu pria lain juga muncul meminta virus untuk mengembalikan boneka kesayangan anaknya yang terselip, karena tanpa boneka itu anaknya selalu menangis tertidur di malam hari. Tapi Pincus mengatakan kalau dia tidak bisa menolong mereka dan kedua hantu itu pun menghilang. Kemudian hujan es pun turun saat ke klinik untuk melihat para hantu menatapnya di lobi itu. Kemudian mengabaikan mereka dan berlalu menuju ruang prakteknya. Saat teman prakteknya bernama Jahangir datang cukup menceritakan bahwa dia bertemu dengan seorang wanita, akan tetapi wanita itu pergi. Lalu Pindus minta dibuatkan resep agar dia bisa melupakan wanita yang dia sukai itu. Kemudian Pasa membawanya duduk di kursi pasien lalu memperlihatkan sebuah poster Einstein yang bertuliskan hidup yang berharga adalah hidup untuk membantu orang lain. Kemudian Pasar mengatakan berhentilah menjadi orang yang menyebalkan, dan tidak peduli dengan orang di sekitarmu. Being such a fucking prick. Setelah itu Pincus keluar dan menemui para hantu yang menunggunya, kemudian Infus membantu urusan duniawi mereka satu persatu. Thank you so much. You should try it on. Sejauh kemudian Pincus menemui Gwen berusaha menjelaskan bahwa dia tidak berbohong pun. Wanting you, Gwen. Let him go. Please, stop following me. Tapi Gwen gak mau mendengar. And what's the right one? Well, he's not here. Namun,
Tiba-tiba Pinghus pun tertabrak dan menjadi hantu jahat. Aw, come here, you. Kemudian Richard yang ada di sana mencoba memberikan bantuan napas buatan Wen pun menangisi keadaan Pinghus. Kemudian Frank memberitahukan mimpinya pada I Pinghus. should tell you. Might come in handy if you make it. Lalu, Frank pun akhirnya selesai dengan urusan dunianya setelah melihat Gwen sudah menemukan cinta sejatinya yang baru ini berpindah ke rumah sakit. Tifus tersadar dan ternyata belum meninggal ketika menanyakan keberadaan Gwen. Dokter mengatakan tidak ada yang bisa menjenguknya di rumah sakit itu jika tidak ada hubungan kekerabatan. Kemudian Sim berpindah saat Minggu sudah mulai bekerja kembali. Kalau Maguin yang tidak sengaja datang ke sana melihat Ling khusus telah sedikit berbicara, lalu Pinghus menceritakan mimpi Frank. You're looking well. I felt like sticking around. In his dream, the real one. And he's walking in the woods with his dad. But he's lost, and he can't find his way home. That's it. Akhirnya gue percaya dan sepertinya mereka akan hidup bersama meninggalkan kaum jomblo yang menonton film ini. Dan film pun selesai. Kesulitan adalah cara Tuhan untuk merubah kita menjadi manusia yang lebih tangguh. Dan betapa manisnya jika itu diimbangi dengan sebuah kepedulian dan keikhlasan antar sesama. Jika setiap individu melakukannya, percayalah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh atas sebuah ketidakmampuan. Dan tentunya hidup akan jauh lebih indah dari saat ini, karena percayalah sebuah bantuan kecil di saat yang teramat sulit akan lebih bermakna dibandingkan sebuah hadiah besar. Di saat memiliki segalanya, mari kita mulai hal positif itu dari diri kita sendiri untuk membuat dunia jauh lebih baik.